Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan, dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kami tidak akan membahas atau melanjutkan yang biasa kami bahas setiap giliran kami mengisi materi subuh di masjid yang kita cintai ini, yakni melanjutkan pembahasan rukun iman. Akan tetapi pembahasan yang akan kami sampaikan pada subuh kali ini masih berkaitan dengan akidah atau tauhid kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jamaah rahimakumullah, hari ini, yakni subuh hari ini, kita telah memasuki tanggal 4 Januari 2026 Masehi. Betul ayahanda? Tidak terasa kita sudah 4 hari, yakni menjalani tahun 2026 Masehi. Nah, tahun baru Masehi yang jatuh setiap tanggal 1 Januari adalah merupakan salah satu hari raya dari umat Kristiani yang paling banyak dirayakan oleh manusia di dunia ini. Betul, ibunda? Betul. Walaupun masing-masing manusia itu mereka memiliki kalender atau penanggalan mereka masing-masing, tetapi sepertinya di dalam hal ini mereka ijma', mereka sepakat untuk bersama-sama merayakannya. Betul? Betul juga.
Semisal kita orang Islam. Orang Islam punya kalender atau penanggalan sendiri yang kita kenal dengan penanggalan atau tahun Hijriyah. Mafhum kita. Itu milik kita, itu punya kita. Tapi sayang, sedikit dari yang paling sedikit di antara kita yang mau kembali kepada hal ini. Ya ibunda ya, yang ingin kembali kepada penanggalan milik kita ini, Hijriyah ini. Apa indikasinya Ustaz? Ya indikasinya diantaranya adalah barangkali sedikit dari yang paling sedikit kita, contoh mudahnya itu yang menghafal nama-nama bulan di penanggalan Hijriyah. Betul ya? Ibunda ada yang hafal nama-nama bulan dalam penanggalan Hijriyah? Ada yang hafal? Kalau hafal, saya kasih hadiah belanja di BIM. Tapi jangan lupa bawa uang. Iya, barangkali sebagian kita enggan atau mungkin ya tidak terlintas bagi kita untuk menghafalnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal ayah Anda? Nanti hafal. Ayah Anda nih hafal. Kenapa? Karena bulan-bulan di dalam penanggalan Hijriyah itu lekat dengan ibadah kita. Betul juga ini. Yakni misalnya Ramadan itu lekat dengan salah satu rukun Islam, yakni puasa di bulan Ramadan. Maka saya salut sama nenek kita dulu. Nenek kita dulu tuh hafal bulan-bulan penanggalan Hijriyah itu. Bulan Safar. Datuk kau sama nenek kau nikahnya bulan Safar. Paman kau bulan Rajab. Dia hafal itu. Dan sering melafazkannya. Tapi sayangnya beribu kali sayang, kita sekarang gak familiar, apalagi generasi saya di bawah saya, apalagi generasi Gen Z apa sekarang. Saya tidak tahu juga lah. Itu hilang itu, nggak tahu lagi dia. Dia cuma tahu Valentine, apalagi itu. Pokoknya itulah tradisi-tradisi dari mereka. 14 Februari ya, tahu dia. Halloween apalah. Ulang tahun, tahu dia. Happy birthday. Maka nggak familiar kita. Kenapa? Karena sudah diambil oleh mereka. Nanti kita bahas itu. Ya ini kita familiar di kita itu bulan-bulan mereka. Hafal kita, kalau hafal tolong baca, tolong sebut bulan, nama-nama bulan di penanggalan miladiah Masehi, hafal kita. Januari, Februari, Maret ya kan? Apalagi ayahanda yang dapat gaji tiap bulan hafal itu. Lah tanggal berapa gini kok? Woi, tanggal 27 Januari. Pak, kata bini, wah berarti bentar lagi gajian. Pal.
Padahal kita tahu itu milik mereka dan kita pun sudah hanya tersisa di kita itu hari itu. Hari itu masih punya kita itu. Senin, Isnaini, Salasa, Salasatun, Rabu, Arbaatun, Kamis, Khomsatun, Jumat ada hari, bahkan jadi nama surah di Quran itu. Sabtu, Sab'atun. Nah, hilang satu. Hari apa itu Ibunda? Hari apa? Hari Minggu. Jadinya hari Minggu. Domingus. Hilang dari kita hari Ahad itu. Ahad satu. Betul gak ya? Maka saya pribadi itu gak suka menyebut hari Minggu. Kalau saya sebut pengajian saya misalnya, pengajian Ustaz Amri di Majelis Taklim Baiti Jannati itu setiap malam Ahad saya suruh murid-murid saya. Ada saya pengajian namanya Majelis Baiti Jannati. Itu para rumah tangga muda. Biasa kami pengajian itu bergiliran ke rumah-rumah setiap malam Ahad. Sekitar jam 8:30 sampai jam 10. Pindah-pindah rumahnya. Saya suruh anak murid saya sebut saja pengajian malam Ahad. Gak usah malam Minggu. Kenapa? Karena itu hilang dari sisi kita kaum muslimin. Padahal kita punya. Biasakan ya, kita menyebutnya hari apa ayanda? Ahad. Qul huwallahu ahad. Karena itu punya kita. Karena setiap agama, bahkan mungkin setiap bangsa, bahkan barangkali ada setiap ras, mereka memiliki penanggalan yang mereka bangga dengan itu. Orang Cina punya penanggalan. Ada enggak penanggalan Cina? Hah? Ada kan? Ada tahun ini, tahun naga, tahun ular. Tahun apa lagi? Gajah, tahun monyet gitu. Yang penanggalan mereka itu. Maka kita kenal dengan namanya tahun baru Imlek. Ya enggak? Familiar kita. Bahkan ada sebagian kita penanggalan di rumahnya itu pakai penanggalan Imlek. Konfusius ya apa itu? Orang Hindu juga punya itu penanggalan. Ada nggak orang Hindu? Kalau nggak salah Saka ya, benar nggak Saka nggak namanya? Tahun baru Saka apa? Orang Jawa juga ada itu, benar nggak? Yang orang Jawa ada penanggalan Jawa itu. Familiar. Karena memang setiap agama, setiap bangsa, bahkan setiap ras, suku bangsa, mereka memiliki penanggalan sendiri. Dan kita Islam ada. Makanya kita harus bangga dengan milik kita itu jamaah. Itu milik kita. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Masuk kita. Dalam kalender juga kita pakai kita. Kalau perlu di masjid-masjid kita biasakan pakai kalender Islamnya. Kalaupun ada pakai kalender Masehi, ada berdampingan dengan kalender Islamnya itu. Kan biasa ada tuh kalender yang mencantumkan tanggal dan bulan Masehi sekaligus Hijri
Hijriyah. Miladiyah sekaligus Qamariyah. Agar kita terbiasa, ya. Nah, ini sepakat. Lintas agama, lintas suku merayakannya. Ya. Maka tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia, setiap memasuki yakni bulan Desember, di seluruh negeri, bangsa, tempat, bahkan mungkin di mal-mal, maka tertulis di situ Happy New Year's, apa itu nama itu? Biasanya namanya apa tuh? Merry Christmas and Happy New Year's. Nah, saya kok tak pandai bahasa Inggris tuh. Ayah anda yang pandai. Merry Christmas and Happy New Year. Dari situ kita tahu bahwa lekat hubungannya, yakni perayaan Natal dengan yang namanya tahun baru Masehi itu, yakni milik mereka. Yakni perayaan tahun baru Masehi tidak bisa lepas dari perayaan hari Natal 25 Desember. Orang-orang Romawi setelah merayakan hari Brumalia yang berupa hari penyembahan dewa matahari, pada tanggal 1 Januari merayakan hari perpisahan dengan matahari tua dan penyambutan terhadap matahari muda. Sistem penanggalan Masehi juga disebut sebagai kalender Gregorian. Kalender Gregorian merupakan sistem penanggalan yang paling banyak digunakan di dunia barat. Kalender Gregorian sebenarnya merupakan revisi dari kalender Julian, dan ia pertama kali diusulkan oleh Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan dituruti oleh Pope Gregory XIII pada tanggal 24 Februari 1582. Kalender ini dibuat karena sistem penanggalan kalender Julian dinilai kurang tepat. Sebab permulaan musim bunga tanggal 21 Maret semakin maju, sehingga perayaan Easter yang sudah disepakati sejak Konsili Nisea I pada tahun 325 Masehi tidak tepat lagi. Setelah kalender Gregorian diberlakukan, tidak semua negara mau makainya. Baru beberapa abad kemudian, hampir semua negara barat memakainya. Rusia misalkan baru memakai kalender ini, penanggalan ini tahun 1918. Sehingga revolusi komunis Rusia yang sekarang diperingati setiap tanggal 7 November dalam sejarah tetap disebut sebagai revolusi Oktober. Walau demikian masih saja ada kelompok yang memakai kalender Julian, Gereja Timur atau Gereja Ortodoks Syria misalkan. Jadi mereka juga nggak ijma rupanya, ikhtilaf juga rupanya mereka. Ikhtilaf juga mereka, beda pendapat juga. Seperti tadi apa? Kristen Ortodoks Syria itu mereka nggak percaya itu lahirnya tanggal 25 Desember itu, nggak percaya. Mereka kalau nggak salah bulan Maret tuh acara hari besar mereka itu. Kalau kita tidak separah itu, dak, betul lah. Halo ya anda, tidak ada. Paling kita selisih sehari dak, 2 hari dak. Ada yang saudara kita
pengen duluan puasa ya. Tapi ada juga seminggu Ustaz lah puasa dia. Yang masyhur paling sehari dua. Itu pun nggak terus tiap tahun dah. Nah, mereka rupanya juga gitu, nggak ijma mereka. Saling adu hujah juga mereka rupanya dengan dalil-dalil mereka itu. Dibantah juga itu penanggalan. Siapa bilang lahir 25 Desember? Bid'ah itu kata kelompok yang lain itu. Mana ada lahirnya bulan ada saljunya. Hah? Apalagi ada sinter apa tuh? Sinter apa tuh? Ibunda yang tahu. Itu bid'ah itu. Kata sebagian mereka itu. Lamalah kita yang sibuk. Mereka aja tidak ijma. Kita ijma merayakannya itu. Lihatlah di pantai itu. Malam satu. Rumah saya kebetulan tepat pantainya di dekat jembatan depan BIM tuh nah. Rumah saya. Pekau kalau bahasa Inggris itu setiap 1 Januari itu. Jam 12.00 itu. Maka saya gembira sekali, termasuk orang yang gembira kemarin hujan lebat itu. Tapi rupanya Allah takdirkan hujan itu berhenti dulu. Kenapa? Dar-der orang menghabiskan duit. Ya ini puluhan juta, ratusan juta, barangkali sampai miliaran. Jadi kita lanjutkan. Jadi mereka sendiri itu nggak ittifaq, nggak ijma. Maka sejak tanggal 1 Januari 1622, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Sebelumnya di setiap negara Eropa tahun barunya berbeda-beda. Sejak itu perayaan tahun baru 1 Januari dirayakan secara meriah dan menjadi bagian dari peribadatan agama Nasrani, Kristen. Di Brazil tiap tengah malam tanggal 1 Januari itu orang-orang Katolik tuh bondong-bondong pergi ke pantai pakai pakaian putih. Mereka naburkan bunga di laut, ubur mangga, pepaya, semangka di pasir. Sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa Lemanja, sang dewa laut. Di Romawi kuno juga mereka saling memberi hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Di Jerman ada kepercayaan kalau mereka makan sisa hidangan pesta perayaan tahun baru tanggal 1 Januari, mereka percaya tidak akan kekurangan pangan selama 1 tahun penuh. Kita ikut-ikutan pula. Ya kan? Kambing guling, ya dah. Betul lah. Ada yang kambing guling kemarin. Kambing guling, bantal guling juga. Wah, bahaya ini. Kalau ada bantal guling, kelak ada orang pula berguling. La haula wala quwata illa. Maka susahlah itu para ustaz tuh. Cak anu lah caranya. Akhirnya dibuatlah itu. Ya ini supaya kalau bahasa orang barat itu dikonter lah itu. Cobalah kita berkumpul aja di masjid. Yang sebenarnya Nabi juga tidak ada. Cuman mungkin untuk supaya apa? Counter itu tadi. Lah kita kumpul aja di masjid lah. Daripada kamu kumpul di mana? Di bantal guling tadi.
Ado apinya pula itu kan. Ado api unggunnya. Itulah. Terjadilah itu apa yang terjadi itu. Padahal kalau kita tahu itu seorang muslim tuh dia akan nggak mau ikut-ikutan. Bukan sifat seorang muslim, Pak Turut itu bukan seorang muslim. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Islam, orang muslim tuh gak suka ikut-ikutan. Tadi sudah kita ulang-ulang itu milik mereka. Januari, apa Januari? Januari itu kalau bulan pertama di mereka itu berasal dari nama dewa Janus. Dewa yang bermuka dua, satu ngaduk ke depan, satu ngaduk belakang. Itu Januari itu Janus. Filosofinya katanya muko yang di depan tuh ngaduk tahun baru, muko yang di belakang ngaduk tahun yang lalu. Janus. Kalau Februari itu Ibunda itu berasal dari nama dewa Februs, dewa penyucian. Kalau Maret itu dewa Mars, dewa perang. April itu dewa Aprilis. Kalau dalam bahasa Latin disebut juga aperire, yang berarti membuka. Mungkin erat kaitannya dikatakan dia karena bulan itu ini bunga itu membuka kelopaknya itu. Bulan Mei itu berasal dari nama Dewi Kesuburan. Ada di orang Romawi itu namanya Dewi Kesuburan. Dewi Maya. Ada yang namanya Maya. Mei, ya. Juni itu berasal dari Dewi Juno. Juli itu diambil nama pemimpin tokoh mereka itu Romawi itu Julius Kaisar. Itu diambil Juli. Ayah Anda tahu siapa itu? Salah satu tokoh besar. Kalau nggak salah Michael Hart itu di 100 tokoh paling berpengaruh itu ada dia masukkan itu Julius Kaisar itu. Agustus, ini juga sama seperti Julius tadi. Ini Kaisar Agustus diambil itu. Dan dia inilah yang membuat tahun ini. Dia yang mulai itu. Maka dia ganti itu kalender Julian itu. Itu ayah Anda tahu. Nanti cari aja itu, searching aja. Sama seperti kita, ini ketika pemimpin kita, ini Khalifatul Rasyid yang kedua, Umar Ibnul Khattab. Ini wahyu petunjuk dari Allah. Ketika dia berinisiatif, kita harus punya penanggalan sendiri. Maka para sahabat berembuk. Waktu itu ada yang mengusulkan ini sampai Umar menentukan ini kita ambil penanggalan kita dimulai dari sejak Nabi hijrah. Makanya penanggalannya disebut Hijriyah. Kalau masa itu dari sejak Nabi Isa lahir. Jadi Agustus, September ini berasal dari bahasa lain, Latin, Septem. Oktober itu berasal dari bahasa Latin Octo. November, Novem. Desember ini berarti Desem. Nanti ayah Anda bisa lanjutkan pembicaraan ini atau bahasan ini di buku-buku atau nanti bisa di googling itu sejarah penanggalan Masehi. Itu banyak sudah disebutkan para ahli. Ayah Anda dan ibunda serta para jamaah
dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman. Kita lanjutkan, maka poin yang kedua, bagaimana sikap kita seorang muslim itu dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, agama kita itu yakni tidak melarang kita untuk berbuat adil dan berakhlak baik kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim di luar Islam itu. Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Nanti lihat di surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kita boleh menghormati, menolong, membantu mereka. Membantu orang itu tidak melihat agamanya. Bahkan membantu, jangankan membantu orang, bantu hewan aja dapat pahala. Masyhur di kita kisah Bani Israel yang Nabi ceritakan itu. Ada seorang wanita pezina yang dia dapat hidayah dari Allah, lalu dia masuk surga asbab dia ngasih minum anjing. Lihat itu. Maka kalau ada orang di luar Islam butuh bantuan, kita bantu. Ada orang jatuh naik motor, hendak kita tanya dulu, kau agama kau apa? Oh, agama kau ini. Wah, maaf gitu, tidak ada sama muslim, kau berejola dewe. Tidak. Kita bantu. Tapi kalau soal yang berkaitan dengan akidah, agama, maka tidak ada di situ seperti itu, tolong menolong itu. Enggak ada itu. Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam maksiat dan dosa. Dan maksiat, dosa paling besar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, kekufuran. Kekufuran apa lagi yang paling besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Kata Allah, sudah kufurlah orang yang mengatakan Tuhan itu, Allah itu ada 3. Jadi toleransi itu, batas toleransi itu tidak mencampurkan akidah. Toleransi bukan menyamakan semua agama sama, enggak ada itu. Kita meyakini inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah diridhoi itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima dia dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka dalam ibadah dan syiar agama tegas kita. Tegas itu. Enggak ada batas. Saya pribadi kalau bahas akidah tauhid enggak ada itu. Enggak, harus tegas. Jelas pembedanya, furqonnya. Tapi kalau soal yang furu'iyah, cabang, perbedaan misalnya masalah fikih, mazhab fikih, kita harus luas di situ kalau memang perbedaan itu muktabar, dikenal. Tapi kalau masalah usul pokok nggak ada itu, toleransi nggak ada. Ayatnya kita hafal. Tadi kita baca lakum dinukum waliyadin. Apa lagi kurangnya itu? Kurang apa lagi? Tegas, jelas. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini surah hafal kita. Surat favorit kita.
Saya jamin semua jamaah pengurus masjid Baitur Rahman Timur hafal surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah katakan qul, katakan Muhammad. Allah nyuruh kita juga. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku, itu jelas. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini di kitab tafsirnya Quranul Azim, beliau mengatakan Allah perintahkan kita berlepas diri dari agama orang kafir secara total. Yang ketiga, Nabi melarang kita tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia sama dengan kaum itu. Gak boleh, haram mengikuti perayaan-perayaan mereka itu. Atribut ibadah itu gak boleh. Gak boleh seorang muslim demi mode dia pakai gelang, pakai kalung salib. Boleh tak ya anda? Boleh gak ya anda? Gak boleh. Ibunda demi untuk toleransi taruh pelang salib di di ruang tamu. Gak boleh, haram. Karena itu simbol lambang. Jadi tasyabbuh itu ya ini di dalam masalah din agama yang menjadi khususon mereka. Kalau orang melakukan itu atau make itu, kalau bahasa Inggrisnya cetonian, pasti dia, kelompok dia. Tahu ceto ya? Ceto tuh ya ceto. Nggak boleh, nggak boleh, itu bahasa Inggris itu. Bagian Solo atau mana ceto. Sudah pasti itu. Makanya nggak boleh kita menyerupai mereka, simbol-simbol mereka. Dulu ulama Indonesia dulu ya 300 atau 400 tahun yang saya baca itu, mereka sempat mengharamkan pakai jas dan dasi. Kenapa? Karena pada saat itu yang pakai jas dasi itu apa? Ya mereka orang-orang kafir itu. Tapi lambat laun berasimilasi, akulturasi. Saya kok jarang nyebut istilah-istilah yang agak berek di lidah. Asimilasi, akulturasi. Saya ada tahu lah itu. Semua make. Ustadz juga suka pakai jas itu. Apalagi kalau masjidnya dingin. Sesekali pakai dasi kalau dilantik. Saya dilantik jadi anggota MUI Provinsi Bengkulu. Saya pakai jas. Waktu dilantik jadi FKUB Kota Bengkulu, pakai saya dasi. Karena itu sekarang udah dipakai semua. Ini baju yang anda yang pakai ini, baju koko. Namanya aja baju apa? Baju koko. Dari mana itu? Dari Cina. Tapi oleh kita kulturasi tadi pakai, jadi punya kita, punya orang Indonesia lagi. Peci ini katanya ini dari Turki Utsmani. Semua pakai, gak apa-apa. Tapi kalau itu simbol mereka, pakaian itu cuma punya mereka, gak boleh. Itu kaedahnya. Makanya saya ini Amri, kalau saya pakai baju polisi, lengkap, ada PDH pun, dijamin kalau saya keluar ditangkap, betul tak? Kenapa? Karena saya bukan polisi. Kalaupun polisi, jadi polisi gaduh, nggak boleh kita tasyabbuh. Makanya kita nggak boleh juga ikut perayaan mereka itu.
Di zaman Nabi itu ada hadis sahih dari Anas ya, Abu Dawud dan Nasai yang meriwayatkan. Jadi di zaman Nabi waktu sampai di Madinah, itu orang Madinah itu punya 2 hari raya yang biasa mereka rayakan. Nabi bertanya, ini hari raya apa ini? Kata penduduk Madinah, ini namanya hari raya Nairus. Ya, ini sama tadi perayaan tahun baru Samsia, orang punya orang Persia. Biasa dirayakan oleh orang penduduk Madinah. 2, yakni perayaan hari Mi'rajan, 6 bulan sesudahnya itu. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Dawud Nasai ini, kita sudah diganti dengan 2 hari raya punya kita, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Apa hari raya itu maknanya? Hari raya itu hari yang berulang-ulang kita rayakan. Di situ kita senang-senang. Lihat kalau Bu, hari raya kita kan gembira, kumpul-kumpul, habis piti 11 bulan itu, lantak merayakan tadi. Bahkan sebenarnya itu yang harus lebih besar itu Idul Adha itu. Kalau di Arab katanya Idul Adha itu yang lebih besar. Ono makan-makan, kita juga kan makan-makan, nyate-nyate, pesta apa, makan-makan ya. Kita baca takbir. Idul Adha itu takbiran berapa hari? 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 tasyrik. Bahkan di masjid juga habis sholat kita melakukannya bareng-bareng. Dan sebagai penutup saya menyampaikan sebagai tugas saya juga sebagai dai atau juga sebagai anggota MUI, hanya mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin di Indonesia, yakni fatwa MUI soal perayaan Natal ini. Katakan oleh MUI, setelah memperhatikan, menimbang, MUI memfatwakan 1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal di atas. 2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. 3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Jakarta, 7 Maret 1981 Masehi. Fatwa ini masih ada sampai sekarang, tidak dicabut. Pembesar kita, ulama kita yang sangat kita cintai, tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kita kenal dengan Buya Hamka, ulama dari Minangkabau. Beliau pada saat itu sampai disuruh mencabut, beliau enggak mau. Sampai beliau berkata, lebih baik saya turun dari jabatan saya. Dan fatwa itu masih ada. Dan saya sebagai dai dan juga sebagai anggota MUI, saya akan selalu menyampaikan hal ini agar kita selalu ingat kepada yakni akidah kita. Semoga ini bermanfaat. Ya, boleh ini Anda Indonesia, boleh. Jangan payah-payah Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini beritanya baru masuk ke sana, itu berarti media sosial. Nah, selama ini kita kenal 25 Desember adalah hari Natal. Nah, kemarin ada pencanangan yaitu hari Muharram sedunia. Pertanyaannya, apakah latar belakang daripada pembentukan hari Muharram sedunia dan tujuannya, kemudian siapa pencetusnya? Mohon penjelasan kalau tidak. Karena ini selama. Terima kasih. Aduh, saya belum tahu itu, cuma baru dengar kelebatan lewat di media sosial. Tapi saya tidak tahu dari mana itu, siapa yang mencetuskannya, apa alasannya. Jadi saya nggak bisa jawab ya Anda. Jangan-jangan ayah Anda udah tahu ini. Saya nggak tahu tujuannya apa, tendensinya apa. Tapi kalau mau nebak-nebak,
Mungkin itu tadi saya anggap mungkin ada sebagian orang yang mau mengcounter itu. Sama seperti saya bilang tadi. Ya ini biasa tadi kan kaum muslimin malam tahun baru biasa ngapo? Bakar jagung, bakar sampah apa tadi kan? Nah, supaya jangan lakukan itu oleh ustaz-ustaz, diadakanlah kumpul-kumpul di masjid. Mungkin itu. Tapi tendensinya apa? Amri tidak tahu ya, wallahu taala a'lam. Mungkin bisa ditanya kepada yang ini, yang lebih tahu. Ya, terima kasih Ustaz. Karena berikan kemarin. Hah? Terima kasih. Oh ya. Iya. 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 Iya, enggak. Belum tahu saya. Iya. Cukup ya? Wah, ada belum? Waalaikumsalam. Ya. Hah? Ya. Ya. Oh iya, baik, saya sudah paham. Insyaallah taala pembahasan tentang al-kafirun dan ayat yang ada di surah Al-Fat itu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Barangkali akan kita bahas insyaallah kapan ada waktu dan kesempatan. Insyaallah Kanda, ini pembahasan jawabannya mesti perlu lebih jelas dan waktu sudah sepertinya tidak cukup lagi. Sekian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.